Aku sangat gugup di dekat kelabang. Wah, ini sangat-sangat menarik. Aku akan menyingkirkan kayu ini. Jangan menggigitku. Ingatkah saat aku bilang, waktu aku kecil, tidak ada yang lebih menakutkan daripada kalajengking? Ya, itu benar. Sampai aku diperkenalkan dengan kelabang gurun raksasa. Oh, itu dia. Aku tidak takut pada apapun, tapi kelabang menghantuiku. Itu karena aku diberitahu gigitan mereka lebih menyakitkan daripada ular derik. Coba lihat ini. Jujur aja aku belum pernah digigit oleh ular derik. Dan tidak, aku tidak mau digigit. Jadi jangan posting komentar gila di kolom komentar, guys. Akan tetapi, aku memang mengalami pengalaman yang menyiksa ini. Gigitan yang mengancam ini disebut sebagai gigitan yang paling menyakitkan dan disengaja yang pernah aku alami. Dan satu-satunya gigitan yang membuatku dilarikan ke rumah sakit. Kelabang adalah satu-satunya hewan yang dengan senang hati aku hindari. Tapi entah mengapa, mereka ini selalu saja menemukanku. Dalam perjalanan kemarin ke Arizona, Mario dan aku sedang mencari penghuni gurun yang mematikan. Perburuan malam kami telah menemukan beberapa makhluk berbisa, termasuk tarantula, kalajengking, dan ular derik. Setelah melepaskan ular punggung berlian barat, kami berasumsi petualangan kami telah berakhir dengan epik. Lalu dalam perjalanan kembali ke peradaban, ini terjadi. Mario, kelabang! Kelabang gurun raksasa. Gimana? Dia lari bersembunyi di bawah batang kayu ini. Dia di sini, aku melihatnya masuk ke dalam sini. Coba lihat di lubang sini nih. Aku melihat sedikit. Oke, aku akan membalik batang kayu ini. Wah, ini mimpi burukku sendiri. Oke. Begitu kita membalik batang kayu ini, dia akan melesat seperti peluru. Jangan sampai dia kembali ke puing-puing situ. Mereka biasanya bergerak di malam hari seperti ini, dan aku melihatnya bersembunyi di bawah kayu ini. Kelihatan nggak di kayu ini? Iya, kelihatan. Dia ada di sini dan mereka sangat cepat. Yang ingin kulakukan adalah mencoba menyeimbangkannya di batang kayu ini. Kelabang gurun raksasa itu, tanpa diragukan lagi, adalah gigitan yang paling menyakitkan yang bisa kamu dapat di Amerika. Titik. Kalau kamu pikir digigit ular derik adalah hal yang menakutkan, aku pernah digigit kelabang gurun raksasa. Aku sangat gugup berada di dekat kelabang karena mereka sangat cepat dan mereka dapat bergulat dengan apapun yang mereka inginkan. Ayo mundur ke sana. Wah, ini sangat-sangat menarik. Aku akan menyingkirkan kayu ini dan mengambilnya ke kayu ini. Ini dia. Ini dia. Jangan menggigitku. Kamu bisa lihat dia meraba-raba dengan antenanya dan berkata, "Oke, apa yang bisa aku pegang selanjutnya? Dan kalau itu sesuatu yang perlu aku gigit, lalu akan aku gigit." Oke. Lihat seberapa cepat dia. Nah, cara terbaik bagiku untuk menangani kelabang ini dan membuatnya tenang adalah membiarkannya mondar-mandir di atas kayu ini. Yang ini agak terlalu kecil bagiku untuk bisa kukendalikan kepalanya. Aku tidak perlu membuatnya terlalu tertekan. Semakin aku tenang, semakin tenang juga kelabang ini. Dan apapun yang kamu lakukan, berinteraksi dengan kelabangnya, jantungmu pasti akan berdetak kencang. Kalau dengan kelabang dan kamu berpikir, oke, apakah itu kakinya 1000? Tidak, rata-rata mereka memiliki sekitar 50 hingga 60 kaki tergantung ukuran kelabang itu sendiri. Jadi beda dengan kaki 1000. Dan mereka ini sangat-sangat kuat. Sangat kuat untuk ukuran mereka. Dan rangka luarnya yang melapisi setiap segmen tubuh sangat-sangat kaku. Jadi bukan berarti kamu ingin menginjak salah satu makhluk ini, tapi jika kamu tidak sengaja menginjaknya, kamu tidak akan bisa meremuknya. Mereka akan berputar dan menggigit kakimu. Ini bukan serangga atau arachnida, ini adalah Myriapoda. Kelabang dan kaki 1000 keduanya termasuk dalam famili itu. Dan yang unik tentang kelabang gurun raksasa adalah dia punya kepala palsu. Jadi itu sebenarnya bagian belakang dari hewan itu di sini. Bagian belakang persis seperti bagian depan. Jadi ketika predator datang ke lingkungan ini dan mencengkram bagian belakangnya, kamu lihat, ini terlihat seperti dua antena palsu. Dia akan mengayunkan tubuhnya dan akan menggigit. Nah, lalu di depan sini, dia punya dua rahang depan yang sangat kuat. Masing-masing rahang tersebut memiliki kelenjar racun. Jadi saat mereka menggigit mangsanya, mereka akan melahap apa saja yang ada di dekatnya. Bahkan sesuatu yang sebesar tikus. Makhluk ini akan mengunci mangsanya dengan rahangnya, melilitkan tubuhnya dan menyuntikkan racun.
Lalu dia langsung menaklukkan mangsanya dan mereka pada dasarnya hanya meminum isi perutnya. Tapi rahangnya setajam silet dan akan mengunci di tempatnya seperti kail. Nah, dibandingkan dengan ular derik, racun dari makhluk ini tidak sekuat itu. Tidak hematoksin, tidak akan merusak kulit dan menyebabkan nekrosis. Tetapi yang dilakukannya adalah meledakkan sel darah merah kamu dari dalam ke luar. Ketika aku digigit salah satu kelabang ini, perlu diingat, aku melakukan ini dengan sengaja untuk menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi. Lenganku membengkak hampir 3 kali ukuran normal dan itu adalah salah satu rasa sakit terburuk yang pernah aku alami. Selama 9 jam, aku merasakan sakit yang luar biasa, begitu hebatnya sampai-sampai aku tidak bisa duduk diam. Ini bukan sesuatu yang ketika menggigitmu akan membunuhmu. Jadi secara teknis tidak mematikan, tapi tetap aku anggap berbahaya. Dan ini sebenarnya spesies yang sering ditemui orang di halaman belakang rumah mereka. Kamu berkebun dan menjatuhkan batang kayu tua, seperti yang kulakukan tadi, atau bahkan sepotong puing, atau seperti kayu taman tua yang sudah lapuk. Kamu melihat salah satu dari ini dan tanpa sengaja memegangnya, gigitannya akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Ini sebenarnya bisa aku bilang kelabang gurun raksasa yang lebih kecil. Panjang mereka ini bisa mencapai 30 cm. Ini adalah spesies kelabang terbesar yang hidup di Amerika Utara. Dan yang paling menakutkan, menurutku, adalah setiap kaki kelabang ini memiliki kait kecil. Jadi, jika salah satu dari ini merayap di celanamu, kamu tidak bisa begitu saja menepisnya karena dia sudah terkunci di tempatnya. Wah, bro, ini tuh sulit untuk tetap tenang saat bekerja dengan makhluk seperti ini. Nah, coba lihat ini, dia sekarang menjadi diam. Namun jika ada salah satu makhluk di planet ini yang membuat aku merinding, itu adalah kelabang gurun raksasa. Oke, aku akan menurunkan kelabang ini perlahan-lahan ke tanah, lalu kita semua akan pergi ke arah yang berlawanan. Sejak meluncurkan channel Brave Wilderness, aku telah melakukan banyak aksi alam liar yang dipertanyakan. Banyak diantaranya menjadi pelajaran tentang interaksi hewan yang bijak. Gigitan dan sengatannya memang cukup menarik perhatian, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada memberimu edukasi tentang makhluk-makhluk ini. Maka dari itu, kalau ada satu hal, hanya satu hal, aku harap kamu bisa memahami tentang kelabang. Gigitannya yang menyakitkan, begitu parahnya sampai aku harus dirawat di rumah sakit. Jangan mencoba berinteraksi dengan hewan-hewan ini. Kalau kamu gak sengaja ketemu, mundurlah sejenak dan berjalanlah ke arah lain.